Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Permatasari. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam 2. Di sini saya akan mereview buku sekaligus materi yang saya akan baca nanti. Di buku yang saya baca ini yang berjudul tentang pendidikan multikultural, penulisnya oleh Khairul Mahfud. Dan di sini juga penerbit bukunya itu tahun 2014 dan cetakannya itu tanggal 7 Juni 2014 juga. Dan kota penerbitnya itu ada di daerah Yogyakarta. Dan untuk nama penerbitnya itu yang bernama Pustaka Pelajar, dan jumlah dan atau tebal bukunya ini dari halaman 1 sampai 302. Di sini saya menjelaskan dikit tentang buku ini, tentang multikultural pendidikan. Jadi di Indonesia itu tuh pendidikan multikultural itu tuh termasuk wacana yang relatif baru yang dipandang sebagai suatu pendekatan yang lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen. Terlebih lagi pada masa otonomi dan desentralisasi yang dilakukan sejak tahun 1999 sampai tahun 2000. Buku ini juga bertujuan untuk memberikan eksposisi terhadap konsep pendidikan multikultural yang ada di Indonesia dengan menjabarkan makna epistemologi pendidikan, multikulturalisme, dan konsep pendidikan multikulturalisme. Jadi di buku tersebut terdiri dari 6 bab, yaitu yang pertama pastinya pendahuluan tentang pendidikan sebagai transformasi budaya, yang kedua adalah epistemologi pendidikan, di bab 3 tentang epistemologi multikulturalisme, yang keempat tentang konsep pendidikan multikulturalisme, yang kelima urgensi pendidikan multikulturalisme di Indonesia, yang terakhir adalah penutup. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Di Indonesia, manfaat pendidikan multikultural yaitu sarana alternatif pemecahan konflik. Siswa tidak tercerabut dari akar budayanya sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional serta relevansi di alam demokrasi seperti sekarang ini. Secara konkret, pendidikan multikultural melibatkan guru, pemerintah juga masyarakat sebab adanya multidimensi aspek kehidupan yang tercakup dalam pendidikan multikultural. Upaya untuk membangun Indonesia yang multikultur dapat terwujud jika yang pertama tuh konsep multikulturalisme menyebar luas dan dipahami urgensinya bagi bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi maupun menjadikan sebagai pedoman hidup. Kedua, adanya kesamaan pemahaman di antara para ahli mengenai makna multikulturalisme bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Yang ketiga, upaya-upaya lain yang diperlukan guna untuk mewujudkan cita-cita. Yang pertama adalah sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Pendidikan multikultural dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial budaya. Kultur masyarakat Indonesia yang amat beragam dapat menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu aset, bukan sumber perpecahan. Pendidikan multikultural mempunyai dua tanggung jawab besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya. Yang kedua adalah supaya siswa tidak tercerabut akar budaya. Siswa diberikan pendidikan multikultural di era globalisasi ini untuk mencegah pengaruh buruk dari campur aduknya bermacam budaya. Salah satunya adalah menghilangnya budaya asli yang melekat pada diri siswa karena terjerumus arus globalisasi. Hingga saat ini, konsep pendidikan multikultural belum dikaji secara serius pada dunia pendidikan kita. Namun, dari sisi yuridis, undang-undang memberikan kesempatan untuk mengekspor pendidikan multikultural, Undang-Undang Sistem Pendidikan Multikultural tahun 2003. Yang ketiga adalah sebagai landasan kurikulum nasional. Dalam melakukan pengembangan kurikulum, perlu diubah berdasarkan konsep multikultural agar kurikulum yang diterapkan lebih mengarah pada skill yang harus dimiliki oleh pemuda dibandingkan dengan teori dan generalisasi. Yang keempat adalah menuju masyarakat Indonesia multikultural.
Cita-cita reformasi adalah membangun Indonesia baru yang berupa masyarakat yang demokratis, ditegakkan supremasi hukum, bebas dari KKN, dan terwujudnya keteraturan sosial. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat multikultural Indonesia. Masyarakat yang memiliki keanekaragaman namun tetap menjunjung toleransi dan sikap saling menghargai antar budaya sehingga perbedaan bukan menjadi penghalang dan mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa. Jadi di sini kesimpulannya ialah pendidikan multikultural merupakan kebutuhan yang mendesak di Indonesia untuk membangun masyarakat yang toleran, damai, dan sejahtera. Dengan menerapkan pendidikan multikultural, kita dapat memperkuat persatuan nasional dan mempersiapkan generasi muda untuk hidup di era global yang penuh dengan keragaman. Baik, di buku tersebut juga ada kelebihan dan kekurangan juga ya. Untuk kelebihannya di buku ini adalah dia menyajikan secara gamblang tentang pendidikan gitu. Multikultural, konsep pendidikan multikultural. Untuk sumbernya, sumber literatur itu yang menjadi rujukan penulis juga disebutkan dengan lengkap. Penulis juga menggunakan beberapa teknik ya dalam pembahasan di buku ini juga memudahkan terbentuknya konsep besar dalam melakukan penelitian. Dan untuk juga kekurangan buku ini juga banyak gitu ya. Banyak kayak menggunakan istilah-istilah tuh pendidikan tuh yang kurang kita mengerti gitu. Kurang lebih dalam ya pastinya juga referensinya juga yang menggunakan EndNote ya dapat membaca ini bingung gitu yang mana sih pemilik identitas buku ini yang mana terus nah gitu. Jadi cukup sampai sini saja review buku tentang pendidikan multikultural, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.